Pengajian Ahad pagi, Bapak Ibu Guru Smamaga, 3 Desember tahun 2023, dengan tema mengamalkan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari bersama Ustadz Hardinen, SPD. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman Islam untuk menyempurnakan, menjadikan kita mengerjakan amal soleh. Satu diantaranya adalah kita mengikuti acara ini, semoga bernilai ibadah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabiin, dan para umatnya yang istiqomah yang kelak nantinya di yaumul qiyamah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita harapkan, kita nantikan syafaatnya. Amin ya mujib ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kok kita ayo kan barengan nih. Kalau suwe apa cepet nih? Cepet mawon ya. Nggih. Ini kalau suwe mang batin ya. Suwe men. Wah aku selak jagong. Pun saya menyampaikan materi ringan saja yang kita semua mestinya sudah paham betul, dan tentunya dari apa yang nanti saya sampaikan ini kita semua sudah hafal tentang bagaimana kita mengamalkan ayat-ayat di surat Al-Fatihah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, aku salah lagi. Kalau pitados nek dengan sedaya pun apa. Tapi terkadang nyuwun sewu, kita sendiri itu belum maksimal, belum optimal di dalam pengamalannya dari setiap ayat di dalam Al-Fatihah di kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Jadi semua surat di dalam Al-Quran selalu diawali dengan basmalah, bismillah, kecuali surat At-Taubah. Begitu pentingnya surat Al-Fatihah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai setiap hari dalam sehari semalam kita ulang dalam sholat itu sebanyak berapa kali? Berapa? Oke, paling tidak 17 kali. Nek ditambahi sholat sunnah, di dalam sholat kita mengerjakan rukun sholat itu kita berulang-ulang membaca Al-Fatihah itu sebanyak 17 kali. Kalau ditambah sholat sunnah nafilah yang lain, ya kantong keping berapa kali? Kita mulai dari surat yang pertama, walaupun ada khilaf pendapat. Kalau Imam Malik itu menganggap bismillah itu di luar ayat. Kalau Imam Syafi'i menganggap bagian dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu sungguh sangat luar biasa. Jumlah hurufnya 139. Katanya berjumlah 25. Kembali ke tadi terlepas khilafiyah, tapi mayoritas umat Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Maka kita mulai saja dari ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya
Mari di dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi sudah disampaikan Pak Kepala, agar bernilai ibadah setiap perbuatan yang baik loh Bapak Ibu. Mau makan, kita biasakan membaca Bismillah. Islam itu sungguh luar biasa. Semua aktivitas ada doanya, dari bangun tidur sampai dengan akan tidur kembali. Walaupun kalau bangun tidur Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus jalan ke kamar mandi, masuk kamar mandi ya bismillah lagi. Sebelum masuk Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan seterusnya sampai mau tidur lagi Bismillahirrahmanirrahim, bismika amutu wa ahya. Terkadang yang sering lupa itu dewi teman lagi kelingan, nah kemudian bismillah. Jadi setiap ibadah itu, kalau di dalam kitab Tahlilil Fatihah yang ditulis oleh Imam Ahmad, dikatakan bahwa saya Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yabda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik itu kalau tidak diawali dengan bismillah, maka akan terputus. Terputus apanya? Ya mungkin berkahnya. Kita bisa melaksanakan semua aktivitas, terkadang terbersih di dalam hati kita itu, oh ini atas kemampuan saya sendiri, kepintaran saya sendiri. Tetapi lupa, kita tidak menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, tak nek lali piye Pak? Gitu. Tadi dikatakan Pak Kepala, kita niatkan kalau kita mengajar dengan ikhlas, insya Allah itu bernilai ibadah. Jadi tadi niat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Selalu diawali dengan Bismillah. Nah, mari kita dawamkan, kita amalkan di dalam kehidupan sehari. Nah, kita ini lebih gampang, tapi sepele. Ini sosok kayak lali nih. Nah pertanyaannya kayak lali nih Pak. Jika lupa ya tidak apa-apa. Di hadis yang lain dikatakan jika kita lupa membaca Bismillah di pertengahan aktivitas kita, maka kita dianjurkan untuk membaca Bismillahi awwalu wa akhir. Tidak ngerti tinggi mau lagi kan? Aku mau Bismillah. Ya sudah, kita ucapkan saja Bismillahi awwalu wa akhir. Di setiap perbuatan yang baik, mari kita biasakan untuk senantiasa selalu melafalkan Bismillah. Itu yang pertama. Kalau yang aktivitas jelek ya jangan Bismillah. Masa mau mencuri Bismillah? Oh tidak, pada tempatnya nih. Jadi setiap aktivitas yang baik agar bernilai ibadah, mendapatkan berkah itu dari Allah SWT, itu mari kita awali dengan membaca Bismillah. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus perilaku yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di setiap kegiatan kita sudah terbiasa lazim untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur itu artinya apa Bapak Ibu? Syukur adalah terima kasih kepada Allah SWT atas pemberian nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau akan menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka tidak akan mungkin sanggup berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, Allah akan menambah nikmat. Akan tetapi justru sebaliknya, wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau kufur, tidak berterima kasih kepada Allah, ketahuilah adabnya Allah sungguh amat sangatlah pedih. Nah, caranya syukur piye? Siji ganti lisan. Alhamdulillah paling tidak. Kemudian yang kedua, dengan nikmat yang telah kita peroleh, sing sugih bondo dunya ya nyumbang. Nek sekolahane butuh nopo, melalah enten rezeki, wong gajiku sithik, Pak.
Wa yarzuqhum haitsu la yahtasib. Kita harus tanamkan itu seyakin-yakinnya di dalam hati kita. Rezeki punika sangat parah Bapak. Kalau dihitung kalkulator, gaji kita dulu waktu masih honorer apa GTT ini kurang cukup nih. Gue wirawiri gue tuku bensin apa? Ini nyatanya alhamdulillah Allah itu memberikan keluasan rezeki yang kita terima. Berkah itu bukan diukur dari banyaknya. Nah itu sedikit saja bisa mencukupi. Murah kabin bahasa Jawa ini. Kalau kita lihat, kita tengok pejabat di atas kita, di kurang nopo nih, masih saja korupsi. Mobil ini kan gitu, kur Pajero ini kan gitu, biasa, gitu. Empat biasa. Tapi ternyata masih kurang. Itu yang namanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan harta benda, kita punya kekayaan, diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, diwakafkan di jalan Allah SWT, itu adalah bentuk syukur dari Allah SWT yang telah memberikan harta kekayaan kepada kita. Wong bondo niku nggih asline nggih mong titipan ta lagi. Titipan nyawa niku mung gaduhan. Sewaktu-waktu Allah meminta wis ora nganggo sesuk. Ayyaqul lahu kun fayakun. Jadilah maka jadi. Enten sing kebakaran. Pilih putih Bu, sehat di teukeh, nopo duit teukeh ning ra sehat. Sehat duit ukeh. Pinter nih. Sehat duit teukeh. Daripada sehat duitnya gue tuh obat nih, kalau obat itu kok tidak bisa menikmati hidup. Nah itu syukur dengan harta benda. Yang punya tenaga pikiran, alhamdulillah Mas kan. Termasuk orang yang dipilih oleh Allah sebagai pendidik, itu luar biasa. Karena ilmu kita bermanfaat, tidak berhenti untuk konsumsi kita sendiri. Selama ilmu diamalkan oleh anak didik kita, pahala kita akan terus mengalir terus tanpa henti sampai nanti di yaumul qiyamah. Itu luar biasa. Itu wujud syukur kita kepada Allah SWT dengan pikiran, dengan tenaga dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh syukur. Diparingi sehat ya alhamdulillah. Sehat di mana apa Bu? Nek sehat guna apa? Ibadah. Nek dipanggil Allah hayya 'alas sholat, dia tinggal semua aktivitas ditinggalkan. Kemudian kita pergi ke masjid. Bagi yang laki-laki dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Yang perempuan di rumah yang baik, di masjid yang baik. Kita gunakan untuk ibadah, nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun mau carane pripun, kita gunakan dengan sebaik-baiknya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun itu bentuknya. Ini kadang kalau termasuk ulo ngarane nikmat niku mau wujudnya duit tapi diane duit ora dianggap nikmat gitu. Angger lagi tangga tua ngoten niku ya sampeyan karo orang ini dompet ya banyak piro delalah lompe oke gitu. Terus di nama kayak di Sumuni Bu Endang asik nyumbang ini wah ini orang curhat ini menggambarkan saja gitu. Ada maksudnya ada kalanya kita sebagai manusia biasa itu ya terkadang mengeluh. Ini beda nih tanggal 6 gitu, tanggal 6 alhamdulillah. Tetapi pada hakikatnya kehidupan itu adalah sawang sinawan. Jenengan jangan pulang kita ayo benar. Pulang jangan jenengan lebih enak gitu. Gitu. Dan saat ini jenengan lega kita dengan HP isep apa jenenge? Bahan unjuk pulang ngantek enak mudi. Kena liket. Jenengan lingkungan Mas tidak apa-apa gitu. Ini mau contoh hidup itu adalah sawang sinawan. Itu yang kedua. Sekali lagi mari kita gunakan nikmat Allah SWT itu dengan sebaik-baiknya. Berkhidmat untuk fisabilillah. Ya. Berjuang di jalan Allah SWT. Ya, tentunya dengan kapasitas yang berbeda-beda masing-masing. Nek dipadangnya betul sama. Aku iso aku mau ngene, kono iso ae ngono.
Tapi Allah Maha bijaksana. Jadi Allah itu lebih suka, kemarin tempo hari sudah saya sampaikan, ahabul amal ilallah, Allah itu lebih suka amalan yang sedikit, ya. Ada wamuha wa iqam, sedikit tetapi berkesinambungan, ya, berkesinambungan secara terus menerus, daripada sekali amal banyak baru itu puasa tidak beramal. Itu. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sudah disampaikan Pak Kepala bahwasanya di dalam acara kita ini ada kasih sayang, saling mengasihi. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, kita tengok, kita kabarkan. Itu adalah hak Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya. Itu adalah sudah merupakan pengamalan dari surat Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Allah saja itu Maha Pengasih loh Bapak. Allah tidak pandang bulu ngasih rezeki itu. Oh kayak Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, kabeh dikai. Ora pilih-pilih. Kadang nek sing imane rada lemah ngoten. Allah Pak aku bendino salat sing ya ora tambah sugih. Apa salat marai sugih? Mboten. Betul itu. Itulah wujud Allah itu Maha Pengasih, orang pandang bulu, tidak pandang bulu pada siapa saja yang akan diberikan rizki pengasih. Kadang orang yang non muslim saja lebih kaya, lebih mapan hidupnya, lebih enak nih oke, lebih enak. Di Sawangan lebih enak, tetapi belum tentu. Banyak cerita yang mengatakan bahwasanya orang kaya itu nek bengi ini kadang raiso turu Bapak Ibu. Ya mikir, oh saya tak gue kono, usahaku sing kono pripun, sing penting ae dini, gitu. Bendadu, sarene, betul mikir. Ternyata pengusaha itu, dulu teman saya di kantor Solo Fokus Indo datang, Mas Agus itu juga kelihatan Bapak. Cuma tiap hari mencari orang untuk menemani dibayar, betul daerah iso turu betul. Ini karena mikir sirkulasi uang miliaran itu. Kalau sekarang karyawan beliau Pak Novi di Maestro itu sudah luar biasa. Ya, dulu marketingnya Mas Agus. Jadi sekali lagi Allah itu tidak memilih dan memilah siapa saja yang akan diberikan nikmat. Kabeh dikei. Tetapi itu ada batas waktunya ketika sudah wafat. Wis stop. Ini Ar-Rahimnya Allah itu limited edition. Ya. Khusus diberikan kepada orang iman dan Islam besok di yaumul kiamat. Kira-kira boleh putih Bu? Boleh putih. Jika suke saiki ning sok ben mlebu surga. Jadi pilih saiki sok ben mlebu surga, Pak. Nggih, ngoten to. Amin nggih. Dan itu bahasa enaknya seperti itu. Nggih. Tapi nggih ben kersane dirasani. Ben kuwi dikai bondo dunya. Iku mbok apa niku diusut sama Allah iku nggih. Satu-satu antri lho niku. Nek nanti bondo gelis. Kula gambarnya ngeten. Mungkin bar niki bar jagong terus tindak supermarket mall. Kula ora didik jenengan didik tuwek. Terus mlebu, bareng mlebune Bu nggih. Terus dikuwi bareng-bareng. Terus antri di kasir satu-satu motor niku. Gitu. Kira-kira metune sik sinten? Sing ulo, metune ra. Lan didik sing nganggo cikuk bareng apa mbok bayar ra iso. Ya sama halnya nanti di akhirat demikian. Orang kaya itu antrinya wis nganggo sensor gitu. Itu saja kadang masih human error. Kalau Ar-Rahimnya Allah itu khusus untuk orang Islam, orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Tidak orang non muslim itu sudah berhenti. Mati ya wis. Oh, Pak. Urip iki ora butuh duit. Nek ora dikit rasane kok ya ora urip ngoten ya. Bener kok itu. Bener iki. Duit itu tidak dibawa mati, Bapak. Tapi kalau tidak punya uang rasanya seperti mati. Nah itu kan. Jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah itu beragama Islam. Jadi di dalam Ali Imran ayat 102-103 itu tiap Jumat dibaca Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Penutupnya Allah mengatakan, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, pun icil ayam bu. Di polis lain icil ayam. Bu, jengben niku mau lawan alam bisawat, lebune swarga jenengan kali kula sing dia, mboten ngerti nggih. Tetapi nasnya Allah itu semua orang Islam akan masuk surga. Walaupun ya hutane kali dhewe ora apa-apa. Alhamdulillah. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nek umurnya dhewe niki rata-rata swidak telu, nek akhirat niku kurang luwih 10 tekan 15 menit. Nek swidak telu lho nggih. Jadi di dalam surga nikmatnya luar biasa, di dalam neraka penderitaannya juga luar biasa tanpa henti. Kalau orang non muslim, khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya tanpa batas. Nah, dhewe niki ibaratnya dhewe duwe rasukan kotor, dimasukkan mesin cuci, engko nek wis resik nggih, diangkat nggih, diangkat, kemudian dijemur, berarti jemur garing sik di semproti ki spray napa rapikan napa-napa sik digosok, wis halus seboke lemari. Itulah gambaran nanti orang Islam yang punya dosa itu dicuci sih. Karena surga itu hanya boleh dihuni oleh orang yang suci, yang bersih. Ya kita belum bersih ya, mohon maaf, belum boleh menghuni surga. Sekali lagi, kasih sayang Allah itu hanya diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang Islam, orang-orang iman. Selain itu tidak diberi. Nah, di dalam kehidupan kita, ya utamanya di dalam keluarga dulu, ya tolong menolong, saling bantu, membantu, menghargai. Ampun malah kuali, nek disambati wong liya, gagi-gagi. Wah, nanti tanggal tua Pak Joko, wah ini ngambil ya butuh ya. Jadi nek poneten hingga kula masuk ini. Nah, gandeng kula niku kan, ya wong coba di luar keluarganya Pak Joko. Oke Pak, pinter betai. Nanti katuran tidak ada loh. Nek giliran tadi di beno kamase napa Mbak Yunidi. Wah, enek kowe iki akhirene wong hebat wae. Nah itu keliru Bapak Ibu. Justru yang harus diutamakan kasih sayangnya itu kepada keluarga kerabat dekat dulu. Jangan orang lain. Walaupun al-muslimun akhul muslim, orang Islam satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Kemudian selanjutnya Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Allah itu maha membalas, yang merajai hari pembalasan. Kita bisa mencontoh dari kemaha Allah membalas itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah akan membalas kebaikan sekecil apapun dan akan dilipat gandakan. Tetapi kalau dosa itu Allah adil, tidak dilipat gandakan. Ya dosa kuwi, ya kuwi. Gitu. Apa itu dosa kuadrat tidak ada. Dosa satu ya satu. Tapi nek pahala, ganjaran amalan kita yang baik, Allah berjanji akan melipat gandakan. Luar biasa. Jadi kita diberikan bonus, diberikan reward oleh Allah SWT, akan dilipat gandakan. Nah, di dalam kehidupan bagaimana? Ya umpamanya ditolong oleh orang lain, itu juga kita harus membalasnya, minimal dengan balasan yang sama. Syukur bahagia, syukur bisa melebihi apa yang diberikannya, gitu. Contohnya nek uluk salah, kalau kepanggil dengan assalamualaikum, tidak jawab ya. Alhamdulillah, itu sudah lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah lebih. Karena arti dari salam itu sendiri adalah keselamatan dan keberkahan Allah, semoga terlimpahkan untuk. Itu contoh saja. Dan nek berkunjung sama saling berkunjung ya Bapak Ibu, betul oleh-oleh. Oke, nek kuntur nggih. Nah, niku. Wonten ing mana niki? Wes ngeri-ngeri Ustaz. Itu lagi,
Mbak Era kayak kucing. Oh tak lirik samping badannya apa nih. Tapi ada baiknya Bapak Ibu. Jadi tradisi mamanya besok ke tempatnya siapa, ya apa itu bagus. Nanti pulang dijoli genti. Tapi kayak apa enak-enak kayak kok tidak membebani ya. Soal berbaik lama, kok nak pas randunya lah ini. Nanti Pak Bau sih. Besok tuh kayak Pak Kepala, jadi kayak Astronova, mungkin di Mas Kondur lagi. Jadi akan cerita unik itu, ini seorang guru, dua murid loro Bapak Ibu. Nah, hari guru berkunjung kepada gurunya. Muridnya di sini jadi petani, yang kedua jadi pedagang. Yang jadi petani kok serang dua apa-apa, dua ini kok. Apa? Tiga orang ini, kadang gurunya itu kan luas ilmunya. Ya wis iki bocah iki wis kayak anu Bu, golek apa kono ning murid. Golek ora enak, Pak. Enake mau itu nek kandang. Wis ku kene. Nah, dan balik ketemu kancane sing siji, Pak. Iki pedes ngerti. Oh, ini Pak Guru. Lah memang kok apa? Kok ibu. Tak itu ndak kok aku pedagang kok. Aku nek go iki mesti gawanku kok mulai saya oke karena ternyata benar gue semua aku juadake mobil terus tonjolan sana sih oke tadi Bu terus dikingene guru deh wong ibu pun ketika nek ora enek apa-apa kejaba wong wedhus berarti pun bener napa-napa ten mikir niku enek iki kok gak ada ya wis ya ibarat oh jadi kadang niat baik itu karepe iki golek balik ini ternyata Allah tidak mengizinkan ternyata itu mau bohong padahal gawane luwe oke. Nah mari daripada itu mari kita luruskan niat kita jadi nek pun niatnya baik jangan kotori dengan iku wong pengen kok ndak dipun balik ya itu tadi, mari kita membalas kebaikan orang lain itu dengan kebaikan yang minimal sama Bapak Ibu. Syukur bagi ini. Nah, contoh yang kedua, orang iso foto mergoleran ya bobo. Yang minimal diberikan doa, semoga nanti selamat pulang sampai di rumah. Nah itu sudah baik diberikan doa. Kemudian yang kelima, iya karena butuh hanya kepada Allah kita menyembah. Wa iya karena nasta'in dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ya harus kita laksanakan, kita camkan. Ini tidak boleh, kita tidak boleh syirik. Syirik itu apa Bu? Apa Pak? Syirik apa? Menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Kira-kira contoh mawon ae diduakan wonten pripun? Langsung ya. Nah, itu kita manusia saja diduakan dibanding-banding we loro hati. Apalagi Allah. Percayalah, Allah itu Maha Pengampun atas segala semua dosa yang kita perbuat sebesar apapun dosa kita selama kita taubatan nasuha. Kecuali syirik. Kalau syirik taubatnya lagi kayak Fir'aun itu di tenggorokan nyawa sudah di tenggorokan baru taubat dia tidak diterima. Semua dosa selama kita taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, Allah pasti akan memberikan ampunan sebesar apapun dosa yang kita miliki, kecuali syirik tadi. Karena Allah sakit hati. Wis tak kayak urip, tak jamin rezekimu, tak kayak apa-apa. Lah kok kowe malah menduakan. Nah, maka kita di dalam kehidupan sehari-hari hati-hati, tidak boleh jangan berbuat syirik. Nah, sing abot niku syirik asghar. Syirik niku enten loro. Syirik cilik karo syirik gede. Asghar karo akbar. Nek asghar niku cilik. Contohnya napa? Napa? Riya, pamer. Nah, niku tanpa kita sadari. Loh, aku mungkin hasilku sampe tahu. Nek kita niku kabur itu namanya sombong. Itu riya. Ya kecil pamer nggih. Tidak boleh. Ya, kadang manusiawi ya. Kita kadang seperti itu ya istighfar saja. Astagfirullahaladzim. Kemudian kalau syirik akbar jelas menyembah selain Allah, mencari Tuhan selain Allah. Nek malam Jumatan budi golek wangsit hukum napa-napa lan kersane mendapat berkah.
berkunjung kepada orang yang meninggal arep ujian moro ning makame Mbah njaluk apa? Mandungake Mbah. Kula arep ujian ge lulus. Lah nek dijawab jenengan lain. Wedi to. Gele. Muga-muga kowe kok lulus ujian kowe paham lain. Justru sebaliknya orang yang sudah wafat itu butuh doa kita, bukan kita yang minta doanya. Yang paling penting mari kita hindari, kita jauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Jangan sampai menduakan Allah, menyembah selain Allah. Rakacek Bapak Ibu, betina la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, ini kok syirik. Itu akan menggugurkan apa saja amalan-amalan yang telah kita buat iman. Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in, dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi kalau Allah saja maha penolong, mari kita di dalam kehidupan sehari-hari selaku fitrah kita kan manusia sosial, makhluk sosial ya Bapak Ibu. Tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang. Tetapi ada catatannya, tolong menolong nih. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong menolong di dalam kejelekan, kemaksiatan. Yo melu dosa. Itu mari kita budayakan saling tolong menolong, menghargai, saling bantu membantu, itu melatih empati kita. Empati itu ya rasane awake dhewe duwe rasa mesake reng liya niku enten. Nek mboten tau biasa niku dadi cuek. Ora tau dilatih mergo. Enten wong njaluk-njaluk lah ora urusan. Wong kene golek dhewe angel malah njaluk-njaluk. Tapi kalau memang orang yang membutuhkan itu kita tolong, kemudian orang tersebut mendoakan kita, makbul. Doa, salah satu dari doa orang yang dikabulkan oleh Allah SWT adalah orang yang tidak mampu tadi, fakir miskin. Itu iya karena butuh, iya karena nasta'in. Kemudian selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Alhamdulillah, insyaallah kita bergerak di Persyarikatan Muhammadiyah itu sudah realnya jelas. Panduan kita adalah Al-Quran dan Sunnah, jelas. Jadi insya Allah kita istiqomah di dalam jalan yang lurus. Pak, ya kok orang nganggo menggok. Ini ku nek mlaku niku nganggo menggok, nek nganggo menggok nabrak. Tetapi kalau di dalam kehidupan, mari kita istiqomah untuk berada di jalan yang lurus, jalan yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam ajaran agama Islam. Lewat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nek jenenge anu nggih ampun cobi-cobi tak rodok menggok sithik Pak. Ya nek pas menggok kita masih hidup. Gitu. Wong bapak kita tidak tahu. Terus boten? Nggih. Jadi kalau wafat, berbicara masalah wafat, kita tidak tahu kapan wafat kita. Maka kita harus hati-hati. Jangan maksudnya tak menggok sithik Pak. Yang jamin hidup kita siapa? Tidak ada. Wong kang soleh kumpulono, nek enten ibu-ibu ki salihah, kumpulono. Itu adalah insya Allah dari kebaikan satu dengan yang lain itu akan menular. Menular. Jangan nek wong Jawa ngendika, aja cerak-cerak kebo gumpah. Kok ndak? Nek gumpah, kok ndak melu-melu. Melu eleke ngoten. Melu Allah. Ini adalah wujud pengamalan kita dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sholih-sholihah. Itu sudah kita amalkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan yang terakhir, dan jangan engkau berikan atau tunjukkan pada orang-orang yang kau murkai.